Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah pada hari ini? Seperti biasa ya jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Baik solih-solihah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini atau pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan dimudahkan segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik solih-solihah, semoga antum beserta keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Dan antum solih-solihah tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah, semangat dan ceria. Baik, bertemu lagi atau berjumpa lagi dengan Ustazah Indah di sini ya. Di video kali ini Ustazah akan mengulas balik tematik 1A ya, diriku. Jadi silahkan antum buka kembali buku tematik 1A, diriku. Baik solih-solihah, Ustazah akan mengulas sebelum nanti kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya atau subtema 2. Kita mulai dari pelajaran PPKN. Sebelumnya kita sudah membahas ya, apa itu aturan? Aturan adalah petunjuk, ketetapan ya yang diberikan umi atau abi ketika di rumah ataupun perintah. Dan aturan itu juga banyak sekali ya, ada di rumah ataupun di sekolah. Contohnya aturan yang berlaku di rumah, ada aturan di pagi hari. Contohnya yang pertama, bangun tidak terlambat ya. Kemudian sholat subuh. Setelah itu mandi pagi. Setelah mandi pagi, sarapan pagi. Kemudian berpamitan kepada orang tua antum ya ketika hendak keluar rumah, dan jangan lupa mencium tangan. Selanjutnya memberikan salam kepada orang tua antum saat mau keluar rumah ataupun masuk rumah. Dan juga ketika aturan yang di rumah antum selain pagi, ada aturan di malam hari. Contohnya ketika malam hari, sholat maghrib dan isya, kemudian makan malam bersama ya, mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai, menyiapkan keperluan sekolah ya buat esok hari, tidak tidur terlalu malam, dan tidak lupa gosok gigi sebelum tidur. Dan masih banyak lagi ya aturan-aturan yang ada di rumah antum pastinya ya, yang Ustazah tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kenapa sih sarapan pagi itu penting? Karena sarapan pagi itu memberikan energi buat kita ya, akhirnya kita bisa beraktivitas dengan baik karena kita sudah mendapatkan energi dari sarapan pagi kita, makan pagi kita ya. Kemudian menyegarkan otak kita, mencegah penyakit mah, akhirnya perut kita tidak sakit, menyehatkan tubuh kita, menambah nutrisi, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan tidak lupa berdoa ya. Makan makanan yang sehat dan halal
dan toyib ya. Jadi banyak sekali ya makanan yang halal tapi tidak toyib. Contohnya yang banyak pewarnanya, banyak pengawetnya, seperti MSG ya, pewarna-pewarna makanan ya. Kita hindari ya nak ya, yang seperti itu, agar tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya kita juga sudah belajar ya, pentingnya aturan yang berlaku di rumah. Sangat penting sekali ya. Jadi aturan itu dapat membuat antum menjadi disiplin, terlatih hidup tertib, memiliki akhlak yang baik ya. Jadi perilaku antum pun baik ya. Coba antum bayangkan, ketika antum tidak melakukan aturan yang berlaku di rumah, bisa jadi aktivitas antum menjadi tidak teratur karena antum bertindak sesuka hati antum. Akhirnya semuanya jadi tidak sesuai ya. Contohnya, tidak mematuhi aturan menonton TV. Misalkan Umi dan Abi meminta antum untuk menonton TV sampai jam 8. Misalkan ya, jam 8 malam. Ternyata antum lebih dari jam 8. Tapi sampai jam 9 bahkan jam 10 tuh. Akibatnya apa? Ketika nonton TV sampai larut malam, antum terlambat sekolah ya, bangunnya kesiangan. Kemudian ketika antum tidak sarapan pagi ya, berarti tidak mengikuti aturan ya yang berlaku di rumah. Harusnya antum sarapan tapi tidak sarapan. Akibatnya juga perut antum menjadi sakit kan, sakit perut jadinya. Itu juga tidak baik ya ya. Maka dari itu kita harus menjalankan aturan yang berlaku di rumah ya. Antum juga sudah belajar ya, karena sudah memahami aturan apa saja yang berlaku di rumah antum ya kan. Jadi antum bisa mengetahui, Ustazah, ana dari pagi bangun tidur, kemudian sholat subuh, mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Antum sudah tahu ya nak ya, bagaimana runutannya ya, urutannya bagaimana, antum sudah tahu dan antum sudah mempraktekkan dalam tugas yang Ustadz dan Ustazah berikan. Selanjutnya, kembali setelah aturan di rumah, antum juga sudah belajar kemarin ya, aturan di sekolahan. Bagaimana aturan di sekolahan Ustazah? Yang pertama, ketika bel berbunyi, murid berbaris di depan kelas, berbaris dengan sikap tertib. Selanjutnya, masuk kelas juga tidak berebut, duduk di kelas dengan sopan, mendengarkan guru saat berbicara. Nah, selanjutnya PPKN antum sudah pelajari ya, tadi aturan yang berlaku di rumah, kemudian yang berlaku di sekolahan. Dan antum sudah mengamalkannya ya, yang Umi Abi antum diberikan Umi Abi di rumah. Selanjutnya kita ulas pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kemarin antum sudah belajar memperkenalkan diri ya bersama Ustazah Indah ya, lewat Zoom kemarin, walaupun belum semuanya, insya Allah sudah bisa ya. Ada yang sudah mengirim video juga kepada Ustazah Indah. Nah, seperti yang diulas dalam percakapan Aziz dan Rifai ya, Ustazah akan bacakan. Hai, namaku Abdul Aziz, dipanggil Aziz. Siapa namamu? Namaku Ahmad Rifai, dipanggil Ahmad. Nah, percakapan Ahmad dan Aziz ini seperti antum kemarin ya. Antum kemarin memperkenalkan diri,
kepada teman-teman dan Ustazah Indah. Dengan bernyanyi juga sudah, ya kan solihah. Sekarang lanjut, setelah antum sudah memahami ya, tahu bagaimana cara memperkenalkan diri, antum sudah sebutkan nama panjang dan nama panggilan. Selanjutnya bahasa Indonesia kemarin antum belajar huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal ada apa saja? Ada 5 huruf ya, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonan ada berapa? Ada 21. Betul, hebat. Apa saja hurufnya? B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Hebat antum semua, Masya Allah. Selanjutnya antum juga sudah belajar ya, membedakan yang mana huruf vokal dan mana huruf konsonan. Seperti dalam kata ya, kata air. Nah, dari kata air, A termasuk huruf vokal. Kemudian I, huruf vokal. R, huruf konsonan. Selanjutnya, contohnya lagi dari kata nasi. N adalah huruf konsonan, A adalah huruf vokal, S adalah huruf konsonan, I adalah huruf vokal. Hebat betul. Antum sudah tahu ya, sudah bisa membedakan dalam satu kata ya, mana yang termasuk huruf vokal dan mana yang termasuk huruf konsonan. Selanjutnya beralih, kita lanjut matematika. Matematika kemarin kita sudah belajar ya, bilangan 1 sampai 10. Antum sudah belajar menulis bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antum sudah belajar menulis, kemudian berhitung seperti yang Ustazah contohkan. Ada 5 gambar apel. Mari kita hitung bersama. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata apelnya berjumlah 5. Maka kita tulis bilangan atau angka 5. Antum juga sudah kemarin mengerjakan tugas ya, Masya Allah. Nilainya bagus-bagus. Luar biasa, semangat terus ya solihah. Baik, kita lanjutkan SPDP atau disebut seni budaya dan prakarya. Kemarin antum juga sudah belajar mengenai warna suara ya. Warna suara adalah perbedaan suara dari suara satu ke suara yang lain. Contohnya, suara antum lintang dengan jelita berbeda ya, suaranya pasti berbeda. Suara Hanan dengan Habib pasti berbeda, dan suara yang lainnya pasti berbeda ya solihah. Nah, sekarang coba kita tebak lagu apa ini ya. Satu-satu yuk kita kenalan. Dua-dua ku sebut namaku. Tiga-tiga kau sebut namamu. 1, 2, 3 kini aku tahu. Coba tebak solihah, apa judulnya? Iya betul, yuk kenalan ya. Hebat. Kemarin antum juga SPDP atau seni budaya prakarya sudah menyanyikan ya setor ke Ustazah Indah lagu perkenalan. Siapakah namamu?
sori-sorihah? Insyaallah bisa ya. Nanti kita bisa lanjut pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baik, kemarin antum sudah belajar tentang apa sih manfaatnya sebelum olahraga. Kenapa kita harus pemanasan terlebih dahulu? Ya betul. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah agar tidak cedera. Kedua, melenturkan otot. Dan masih banyak lagi ya nak ya, manfaat yang lainnya. Dan kemarin juga antum sudah belajar dengan Ustadz Zainul tentang gerakan berjalan satu arah. Bagaimana pandangannya sori-soriha ketika antum berjalan satu arah ke depan? Pandangannya lurus ke depan. Betul, hebat sekali. Jadi tidak ke bawah ataupun ke samping, tapi melihat ke depan. Pandangannya lurus ke depan. Selanjutnya, antum juga sudah belajar cara melempar bola, ya, yang benar bagaimana bersama dengan Ustadz Zainul. Dari sini, dari pelajaran PPKN sampai PJOK, harapannya antum semua bisa memahaminya dan mengamalkannya ya nak, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjut ke subtema 2, antum mengerjakan tugas halaman 41 sampai 42. Setelah selesai bisa dikirim ke Ustazah Indah ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.